Assalamualaikum, balik lagi di channel Fatimahnya Buya. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga videonya bermanfaat ya. Maaf ya, teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Tetap semangat? Iya dong, kan bentar lagi kita bakal pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kalian pasti penasaran kan? Apa itu pemilu dan apa sih judul dari pemilu pada tahun ini? Kita cek dulu ya di buku. Ya, judul pemilu pada tahun 2024 ini adalah Pemilu Sarana Integrasi Bangsa. Penasaran apa itu integrasi bangsa? Yuk ikutin video ini. Hai teman-teman, masih bersama Geisa di sini. Yuk kita belajar bareng-bareng mengenai pemilu, integritas, dan demokrasi. Oke, yang pertama kita bahas tentang pemilu dulu ya. Apa itu pemilu? Mengapa perlu ada pemilu? Dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu? Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi untuk mengambil keputusan secara formal di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD loh. Biasanya teman-teman kalau dengar pemilu yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan serentak pada tahun 2024 ini. Teman-teman bisa mengikuti pemilu ini di TPS. TPS itu apa sih? TPS adalah tempat pemungutan suara. Merupakan tempat yang dilakukannya pemungutan suara di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di bilik suara dan kotak suara yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilu ini harus berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terus, apa sih tujuan dilaksanakannya pemilu? Ya, tujuan dilaksanakan pemilu adalah yang pertama untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, sebagai sarana legitimasi politik sosial rakyat dan pemimpin terpilih. Terus, siapa aja sih yang dapat memilih dalam pemilu? Ya, bagi kalian yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah nikah, bisa banget untuk ikut pemilu. Ya, tentu bagi yang mengikuti pemilu, wajib sudah mempunyai KTP untuk membuktikan bahwa kamu memang benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut. Nah, guys, dari judul pemilu pada tahun ini adalah Pemilu Sarana Integrasi Bangsa. Apa sih integrasi? Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaharuan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Terus, integrasi nasional menurut Safruddin Bahar 1998, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi, menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar.
Sejalan dengan definisi tersebut, Myron Weiner membedakan 5 tipe integrasi, yaitu integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Nah, di sisi lain ada dimensi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari 2 dimensi loh, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Terus dimensi horizontalnya? Ya, sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Pengertian integrasi nasional mencakup baik dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian, persoalan integrasi nasional menyangkut keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta keserasian hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar belakang perbedaan di dalamnya. Nah, tahu nggak guys, kalau pemilu itu merupakan salah satu dari demokrasi. Apa sih hakikat dari demokrasi? Ya, hakikat dari demokrasi yang pertama adalah pemerintah dari rakyat. Yang kedua, pemerintah oleh rakyat. Yang ketiga, pemerintah untuk rakyat. Terus, demokrasi itu apa sih? Demokrasi secara istilah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Joseph A., demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif dan suara rakyat. Jadi, apa sih hubungan pemilu dengan demokrasi? Ya, penyelenggaraan pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib, serta dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu pemilu, tujuan pemilu, dan integritas bangsa? Semoga paham ya. Mungkin setelah ini nanti akan ada video tentang lokasi di mana pemilu itu terjadi. Bye. Kita lihat ya. Beginilah suasana di Dusun 4 Desa Bulang, SBB, Simpang Bulang Belimbing, Kecamatan Belimbing yang bertepatan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 5. Pagi-pagi sekali saya bersama keluarga menuju TPS untuk mengikuti undangan dari pemilu. Ini sekarang saya berada di TPS 5 di Desa 4 Desa Bulang SBB. Baiklah, kita lihat di samping kita. Terlihat tempat telah dipenuhi oleh sebagian peserta pemilu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, ada juga warga yang sempat untuk berjualan. Tak lupa juga saya menyapa para penduduk di sana. Di depan TPS juga tertempel papan informasi daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Dan para warga pun sangat antusias untuk melihat dan mengecek nama-nama mereka. Tampak di depan pintu masuk para warga yang menyerahkan undangan pemilu dan menunggu nama-nama mereka untuk dipanggil.
Inilah potret keadaan di dalam TPS. Terlihat para warga tertib mengikuti peraturan yang ada. Selanjutnya, mari kita wawancarai warga yang ada di sana. Sama Mbak siapa? Wulan. Oke, Mbak Ulan. Menurut saya untuk hasil pemilu yang akan datang itu sangat ditentukan dengan pemilu hari ini, dikarenakan kebijakan-kebijakan yang akan ada itu ditentukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jika pemimpin kita pro terhadap rakyat, maka kebijakan-kebijakannya juga pro terhadap rakyat. Namun apabila pemimpin kita tidak amanah lah ya, seperti itu, juga kebijakan-kebijakan yang timbul juga menurut saya akan menyusahkan rakyat. Saya harap semoga pemimpin yang terpilih nanti di masa yang akan datang atau yang akan datang itu menjadi pemimpin yang amanah, yang selalu mengedepankan rakyat, karena kita ini adalah negara demokrasi. Sekarang kita wawancara yang lain. Oke, bersama dengan Mbak siapa? Aisyah, Oke Mbak, sebagai seorang pemuda, apa harapan Anda terhadap pemimpin yang di masa depan? yang penting jujur dan bertanggung jawab. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Mbak. Apa ingin ada yang ditambahkan? Cukup. Cukup. Ya, terima kasih. Mungkin inilah yang dapat saya perlihatkan dan saya wawancarai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tinggalin jejak.